Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wa qala aidan, as-shaumu li wa ana ajzi bih. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Yang saya hormati dan yang saya muliakan teman-temanku sekalian, pada siang hari ini selesai kita melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Di sini ada penyampaian lebih kurang 7 menit bahwasanya kita pada hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat, masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan dan kekuatan, baik itu kekuatan jasmani maupun rohani, sehingga pada siang hari ini kita mampu menyelesaikan sholat zuhur, sholat Jumat secara berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan lagi dengan mendengarkan penyampaian dari kami. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan nantinya akan bermanfaat buat kita semua, buat generasi yang akan datang, untuk menjadi orang-orang yang berwawasan luas dan tetap berada pada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, teman-temanku yang saya muliakan, di mana ayat yang seringkali kita dengarkan bahwasanya di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi kita sebagai orang yang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh. Dan ini merupakan panggilan kepada kita karena kita termasuk orang-orang pilihan. Kenapa dikatakan orang-orang pilihan? Karena kita dipanggil sebagai orang yang beriman, maka kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh. Sebelum kita melaksanakan ibadah puasa ini, dulunya orang-orang sebelum kita, para nabi, para sahabat dan para tabi'in, itu sudah diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Agar apa kita melaksanakan ibadah puasa ini? Agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, rekan-rekanku yang seiman dan seakidah, ayat ini merupakan ayat yang populer yang seringkali disampaikan oleh ustadz-ustadz yang seringkali menyampaikan tausiah atau ceramah, di mana kita tentu terlebih dahulu mengetahui bahwa puasa itu apa. Jadi puasa, saya di sini singkat saja mengambil poin-poinnya saja. Puasa adalah menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, oleh Nabi Muhammad SAW membagi puasa itu ada 3. Pertama, puasa orang awam. Kemudian yang kedua adalah puasa khusus, dan yang ketiga adalah khusus bil khusus. 3 inilah yang oleh Nabi dibagi supaya ada tingkatan-tingkatannya.
Pertama adalah tingkatan orang awam. Tingkatan orang awam ini puasanya hanya menahan haus dan lapar saja, ya, dan menahan syahwat. Ini tingkatan orang awam. Kemudian mereka ini tidak mempedulikan anggota badan yang lainnya. Mereka tidak mempedulikan apakah mata berpuasa, apakah telinga berpuasa, dan bahkan apakah anggota-anggota lainnya pun puasa. Ini puasanya orang awam. Yang kedua adalah puasa khusus. Puasa khusus ini adalah puasa yang orang-orang melaksanakannya itu menahan haus dan lapar, kemudian syahwat, dan seluruh anggota badannya puasa. Mata puasa, mereka tidak melihat kepada hal-hal yang membatalkan puasa, kepada pandangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu sendiri kalau kita lagi di pinggir jalan misalnya, lagi lihat orang, kalau misalnya kita laki-laki cowok ini melihat orang yang lewat atau perempuan yang lewat itu, wah, itu bukan main, itu pandangan mata. Nah, kalau kita puasa itu kita tahan. Lebih baik kita menundukkan kepala seraya beristighfar, lalu kemudian tidak dilihat lagi. Nah, sedangkan orang yang awam ini dia tidak pedulikan hal itu. Apakah matanya puasa, telinganya puasa, tidak. Nah, kalau dia lagi lihat cewek, dia enggak nunduk istighfar, malah melotot matanya melihat orang yang puasa, melihat orang yang lewat itu tadi. Maka inilah puasanya orang khusus. Dia menahan segenap anggota badannya, mulai dari mata, telinga, dan lain sebagainya, puasa. Lalu kemudian yang ketiga, ini adalah puasanya orang-orang yang bil khusus, orang yang terkhusus, orang-orang pilihan tentunya, yaitu seperti para nabi, para rasul, dan para tabi'in. Ini mereka-mereka pilihan daripada orang-orang yang awam dan khusus tadi. Dan mereka pilihan ini puasanya menahan haus dan lapar, kemudian syahwat dan segenap anggota badannya, baik jasmani maupun rohaninya, mereka puasakan semua. Dan ini luar biasa orang-orang khusus ini. Siapa mereka? Seperti yang telah dilaksanakan oleh para rasul dan para sahabat serta tabi'in. Dan kita sekarang ini, yang saat ini termasuk orang-orang khusus yang mampu menahan haus dan lapar dan segenap anggota badan kita. Termasuk kita dilarang keras melaksanakan jima di siang hari puasa. Hubungan suami istri itu sangat dilarang. Ini puasanya orang khusus, saudara-saudara. Maka bulan Ramadan ini bulan tarbiyah, mendidik kita supaya kita terlatih, teruji dan gigih menghadapi segala macam tantangan dan cobaan. Karena kata Nabi, iblis sangat pintar. Karena iblis itu menggoda manusia itu lewat saluran darah. Lewat saluran darah dalam tubuhmu. Maka persempitlah, kata Nabi, ruang gerak iblis yang lewat saluran darah dalam tubuhmu. Lalu para sahabat bertanya, dengan apa ya Rasul? Sahabat menjawab, dengan zikir dan lapar. Maka puasa ini jelas sekali bahwa kita diwajibkan menahan haus dan lapar. Kita tidak boleh makan dan minum siang hari puasa. Sebelum datangnya waktu maghrib, kita tidak mau nyentuh makanan, tidak mau megang minuman. Sebelum datang waktunya maghrib, apalagi menyentuh yang namanya istri yang kita cintai. Tidak boleh. Maka inilah kekuatan batin kita dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Apa ini? Ini kita selalu ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Baik di rumah, di masjid, di pasar, dan di mana saja kita berada kalau kita dalam kondisi berpuasa. Karena iblis masuk ke dalam saluran darah kita, persempit, kata Rasul. Persempitlah itu dengan zikir. Maka kita ingat Allah. Puasa ini, kata Allah, untukku dan akulah yang akan membalasnya. Maka puasa ini merupakan ibadah puasa yang unik.
ketimbang dengan ibadah-ibadah lainnya. Sholat, zakat, haji. Barangkali ibadah-ibadah ini kita minta dilihat oleh orang. Orang lihat kalau kita sholat, orang lihat kalau kita zakat, orang lihat kalau kita haji. Tapi puasa, orang tidak tahu. Hanya kita dan Allah saja yang tahu. Oleh sebab itu, dengan demikian kita di dalam bulan suci Ramadan ini kita manfaatkan peluang ini sebaik-baik mungkin, karena puasa ini adalah hanya untuk Allah semata. Bukan untuk kita, bukan untuk mertua kita, bukan untuk sahabat kita, tapi untuk Allah semata. Dan Allah pun akan membalasnya kepada kita langsung. Maka melalui kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.